Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulianisa Fitriani, NIM 2004-2190 akan mempresentasikan materi 4 dan 5 yang berjudul Subjek dan Objek Hukum, Peristiwa Biasa dan Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, Cakap, dan Kewenangan Berhak. Baik, untuk materi yang pertama yaitu subjek dan objek hukum. Subjek hukum merupakan pembawa hak dan kewajiban setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Terdiri dari yang pertama, manusia biasa. Sejak lahir sampai dengan dia meninggal dunia, kecuali pasal 2 ayat 1 KUH Perdata, pada dasarnya setiap manusia pribadi dan bertindak secara hukum, namun dalam hukum. Dibedakan dari segi perbuatan hukum, manusia dapat dibagi dua, yaitu yang pertama manusia yang cakap menurut hukum, yaitu dewasa menurut hukum dan berakal sehat. Yang kedua, manusia yang tidak cakap menurut hukum, yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Yang ketiga, seorang istri dalam perkawinan atau berstatus istri. Baik, yang kedua, badan hukum. Apabila anggaran dasarnya sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, sehingga dapat dikatakan sebagai pembawa hak dan kewajiban seperti manusia biasa. Objek hukum merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dalam hubungan hukum. Walaupun benda menurut KUH Perdata terbagi dalam beberapa benda, yang sering menimbulkan masalah adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini disebabkan akan kedua hal tersebut sehingga menimbulkan permasalahan hak dan kewajiban bagi pemegangnya. Antara lain, yang pertama pemilikan, yang kedua penyerahan, yang ketiga kadaluarsa, yang keempat pembebanan. Hubungan terhadap benda dan orang disebut dengan hak kebendaan. Hak kebendaan merupakan suatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk menguasai suatu benda secara langsung. Dalam tangan siapapun benda itu berada, wajib diakui dan dihormati. Baik, kita masuk kepada peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang dimaksud peristiwa hukum atau kejadian hukum atau res fate adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Tetapi setiap peristiwa kemasyarakatan akibatnya diatur oleh hukum. Contohnya pernikahan dan perkawinan terdapat pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 34 ayat 2. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum adalah semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, peristiwa hukum karena bukan perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum karena bukan perbuatan subjek hukum adalah semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum. Perbuatan subjek yang akibatnya hukumnya dikehendaki pelaku, jadi unsur kehendak merupakan unsur esensial dari perbuatan tersebut. Contohnya perbuatan jual beli, perjanjian sewa menyewa rumah, dan lain sebagainya. Yang terakhir, perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki pelaku. Contohnya perwakilan sukarela, yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, walaupun bagi hukum tidak perlu akibat tersebut dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu. Selanjutnya, peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa hukum perdata. Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Contohnya hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah. Yang kedua, peristiwa hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan orang lain, atau hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat. Yang ketiga, peristiwa hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum material itu terwujud atau dapat diterapkan atau dilaksanakan kepada subjek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum material. Selanjutnya, peristiwa hukum pidana. Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, dan Undang-Undang HAM. Yang terakhir, peristiwa hukum internasional, dalam arti luas hukum publik internasional dan hukum perdata internasional.
Baik, kita masuk ke dalam hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tidak semua hubungan merupakan hubungan hukum, karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengaturnya dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum. Materi yang terakhir, kewenangan berhak. Kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi azasinya yang diberikan orang lain dari dia lahir sampai dia mati. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya Aulia Nisa Fitriani, NIM 20042190. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.